Pak, puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana Pak, Bapak sehat kah? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Saya juga ikut senang nih mendengarnya Bu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya nih Bu. Eh, Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Iya, sebenarnya saya ada sedikit masalah, tapi saya bingung. Saya belum bisa mengutarakan kemana-mana. Pak Guru sibuk Kak? Bapak punya waktu? Kalau seandainya saya cerita-cerita sama Bapak, bisa nggak? Insya Allah ada waktu Bu Guru. Dan jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu kok. Silakan bercerita Bu. Oh, terima kasih Pak ya. Saya lupa gimana ya, kan sebentar lagi eh, saya saya kurang nyaman nih. Saya nggak bisa tenang pikiran saya. Agak susah saya untuk mengungkapkannya, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya sebenarnya pengen tenang, Pak, karena eh, saya harus bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan kah dari eh, kita pertemuan ini? Kalau harapan saya sih, Pak, saya bisa dapatkan solusi sih untuk masalah saya ini biar pikiran saya bisa tenang. Iya Bu, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan silakan Bu. Uh, Bapak kan sekarang ini kan kita masuk ajaran baru, Pak. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu itu siapa namanya kepala sekolah kan udah berbicara tuh bahwasannya di bulan depan beliau akan mengadakan supervisi di kelas. Nah, supervisi saya sebelumnya di semester lalu itu ada mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya Bu, bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu guru mendapatkan teguran tersebut Bu? Kalau menurut saya sih Bu, Pak sebenarnya nggak terlalu serius sih, cuma gimana ya mau mengungkapkannya, ya seperti itulah mungkin Pak. Tidak serius itu maksudnya tidak serius seperti apa ya Bu ya? Bisa diceritakan. Nah, jadi sepertinya beliau itu keberatan ketika saya masuk mengajar, terus kemudian saya mengajar itu berpusat kepada saya semua, Pak. Gak, maksudnya saya tetap mengadakan diskusi sama anak-anak, cuman dominannya itu saya lebih banyak berbicara di depan kelas. Jadi tentang proses mengajar ya Bu ya. Iya, Pak. Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik seperti itu ya Bu ya? Iya, Pak, seperti itu. Sehingga Ibu dapatkan kritikan tersebut dari kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Padahal Pak, yang saya tahu kan Pak, saya sudah siapkan media pembelajaran juga, saya sudah suruh anak-anak untuk berdiskusi kelompok, tapi beliau katakan bukan begitu capaian dalam
pendidikan kurikulum merdeka. Katanya anak-anak harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari tahu. Namun saya kan berusaha nih Pak, biar bisa memberikan yang terbaik pada anak-anak. Nah, jadi saya terangkan dulu lah semuanya gitu. Jadi terlalu banyak waktu habis untuk saya, begitu penilaiannya Pak. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut, Bu? Itulah sekarang Pak, saya sedang mencari-cari sumber-sumber untuk dapat membuat perangkat pembelajaran modul berdiferensiasi. Jadi saya masih mencari nih Pak, padahal ini sudah masuk tahun ajaran baru kan Pak. Iya Pak, Bu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, karena selama ini kan Pak, saya pendam sendiri ya. Setelah saya cerita sama Bapak, ya saya merasa ya lebih baik itu karena ada sudah yang mendengarkan keluh kesah saya. Jadi selanjutnya nih, apa rencana Ibu Guru selanjutnya nih untuk kedepannya? Rencana saya Pak kedepannya itu saya ingin belajar lagi lah Pak untuk buatkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai seperti yang ada di PMM Pak. Kita kayaknya saya sepertinya nggak bisa langsung download Pak seperti yang kemarin. Mungkin saya harus revisi Pak, tapi saya masih mendapatkan kesulitan karena ngajar di SMK banyak kompetensi keahliannya. Terus bagaimana Bu dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nih untuk rencana saya sih Pak, mungkin saya hanya kasih tujuan pembelajarannya saja, terus mungkin peserta didiknya yang harus aktif dan membuatkan presentasi dalam setiap diskusi kelompok begitu mungkin Pak. Langkah jelas ya Ibu yang Ibu ambil tadi sudah sangat-sangat bagus Bu. Saya juga setuju dengan ide itu. Terus adakah itu Bu komitmen dari rencana Ibu tadi? Ya Pak, komitmen saya sih Pak, maunya ini berkelanjutan ya Pak ya, jangan cuma satu modul gitu nah Pak. Jadi memudahkan kita juga menyusun administrasi agar bisa nanti bisa dipakai dan direvisi sesuai dengan kebutuhan seperti itu Pak. Terus dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk pelaksanaan komitmen? Kalau dukungan sih Pak, ya saya mau didukung ya mungkin diadakan lah Pak pelatihan IHT Kak agar bisa mengupgrade ilmu saya karena sudah umur Pak juga ya kan. Itunya sangat luar biasa bagusnya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman di sekolah Bu. Iya Pak, puji Tuhan Pak, saya merasa senang juga dan saya sangat bersyukur juga Pak. Saya mengenai hal itu saya mungkin akan segera eksekusi Pak, karena tatap muka di depan kelas kan dan proses kegiatan belajar mengajar itu kan mengacu pada kurikulum. Lalu kita harus juga mematuhi aturan yang ada. Apalagi nanti dengar-dengar pengawas akan datang. Nah, dengan kepala sekolah saja kita sudah pusing, apalagi ditambah dengan pengawas ya kan Pak. Baik Bu,
Jadi kira-kira apalagi nih Bu ide-ide Ibu atau permasalahan Ibu ini? Nggak ada lagi sih Pak, yang penting ini terselesaikan dulu. Nanti Baik, kita coba ya mengadakan kesepakatan dulu di kelas kan, seperti permintaan dari kepala sekolah dan kurikulum kita, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Bu. Apakah ada lagi Bu yang mau diceritakan Bu? Oh, eh, mohon maaf ya Pak ya, kebetulan eh, nggak ada lagi Pak yang mau saya bicarakan. Oh, Saya baik. saya ada keperluan lain nih Pak sebentar. Tapi nanti apabila saya ada kendala, saya minta bantuan Bapak ya Pak ya. Baik Bu, silakan Bu dengan senang hati Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Terus ini dari saya yang jadi kuncinya, Ibu yang jadi coachnya. Oke Pak. Oh, baru berapa menit nih Bu? Nah, nggak kelihatan Pak. Nggak bisa dilihat ya Bu. Oke lah kalau begitu langsung aja ya Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Mohon maaf Sedang nih Bu. periksa tugas anak-anak ke Pak? Ya Bu. Sedang periksa tugas anak-anak. Ya nih Bu. Maaf Bu, kalau boleh saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang sedikit mau saya bicarakan ke Ibu nih Bu. Oh, boleh lah Pak. Masa nggak boleh Pak? Kebetulan saya juga udah selesai tadi mengerjakan kerjaan saya tuh. Ibu, terima kasih sebelumnya Bu. Kira-kira apa yang Bapak mau bicarakan dengan saya ya Pak ya? Kayaknya muka Bapak sepertinya serius sekali. Ya Bu, begini Bu. Akhir-akhir ini saya dilanda keresahan Ibu. Oke Pak, semoga dengan berjumpanya dengan saya, keresahan Bapak dapat mendapatkan solusi ya Pak ya. Kasih Bu. Semoga saya bisa bantu Pak. Ini Bu, saya cerita sedikit ya Bu ya. Oke, silakan Pak. Kemarin saya itu ditegur Bu oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya Bu selama ini. Maksudnya kedisiplinan yang bagaimana Pak? Masa Bapak bisa dapat teguran? Terus jelaskan nggak secara detail? Iya Bu. Kemarin tuh Bu, saya dipanggil sama kepala sekolah karena saya sering terlambat Bu masuk sekolahnya Bu. Terus Pak? Nah, itulah Bu, saya karena terlambat tuh saya tuh bukan maksud terlambat loh Bu. Di rumah tuh saya mengurus orang tua saya yang sedang sakit. Seperti itu Bu. Oh, gitu masalahnya Pak. Jadi menurut Bapak apa melanggar kedisiplinan seperti yang dibilang Pak sekolah itu keluhan atau enggak? Ya Bu, gimana Bu? Menurut Bapak nih, Ya, Bu. apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau enggak Pak? Kalau menurut Bapak nih, kira-kira melanggar apa Bapak? Kalau menurut saya pribadi sih melanggar sih Bu. Saya melanggar kedisiplinan sih Bu. Tetapi saya juga sudah izin lewat WA Bu kalau saya datang terlambat Bu. Kalau menurut saya Pak,
Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan maklum saja sih Pak. Tapi kalau sudah sering, pasti beliau tegas karena memang harus ditegur. Apalagi kita kan sebagai yang menjadi teladan nih Pak untuk murid kita. Kita kan dikuku dan ditiru Pak ceritanya kan. Lalu apa yang membuat Bapak resah? Betul, Bu. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah nih, Bu. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima, Bu. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Gitu Pak. Jadi rencana yang Bapak akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak itu apa dong Pak? Seharusnya memang saya harus menerima dan sabar, Bu, bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin saya sedikit terbawa sih, Bu, karena bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan seperti itu. Oh, jadi bagaimana Pak untuk menghilangkan keresahan Bapak? Kira-kira Rencana ini, Bu, rencana saya ini, saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar kecanggungan antara saya dan kepala sekolah itu hilang gitu, Bu. oh iyalah Pak. Jadi bagaimana Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak? Nah, itulah saya bingung, Bu. Bagaimana ya, Bu, agar saya bisa disiplin nih, tetapi juga orang tua saya di rumah itu tidak terabaikan, Bu, yang sedang sakit. Menurut Pak Eko, eh, kekuatan apa yang Pak Eko miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa sih, Bu, bangun pagi seperti itu. Itu bagus Pak, artinya Bapak bisa menyiapkan keperluan yang dibutuhkan neneknya Bapak atau orang tuanya Bapak sebelum berangkat ke sekolah. Oh iya ya, Bu. Betul tuh apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan hal tersebut, Bu. Syukurlah, Bu, sekarang saya sedikit merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil keputusan langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu. Saya khawatir takut salah langkah. Kenapa kalau Bapak sudah merasa lega? Karena kalau kita sudah apa namanya kalau kita sudah menyiapkan pagi-pagi Pak, itu kan sekolah lagi datang ke sekolah. Terus apa yang sudah Bapak rencanakan dari komitmen Bapak yang akan dilakukan Ini, Bu, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal lagi datang ke sekolah. Nah, itu ide yang bagus, Pak. Semoga Bapak segera terselesaikan ya masalahnya dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah, Pak. Soalnya kita ini hidup nih banyak jadi penyakit, Pak. Kalau kita tidak apa namanya kita resah terus, jadi sakit hati dan lain-lain itu menimbulkan penyakit, Pak. Untuk kita. Betul, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya nih, Bu. Jangan bosan-bosan ya, Bu. Sekarang saya merasa lega nih, semua kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Bu. Amin. Sama-sama, Pak. Baiklah ya, Bu, ya. Saya permisi kembali lagi, Bu, ke aktivitas saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Bagaimana ini, Pak? Kita matikan, Pak? Gimana? Sudah ya, Bu, ya, berarti ya. Nanti rekamannya tersimpan kah, Bu? Nah, itu dia.
Nah, nyimpannya di mana ya? Takut nggak tersimpan. Baru sekitar 20 menitan kayaknya kita, Bu. Kalau di stop coba, Bu. Bentar ya. Oh, dia tersimpan nanti di Google Drive.